Bolehkah kita memberikan uang persepuluhan kita kepada orang yang membutuhkan? Misalnya, orang yang sedang sakit, orang yang butuh berobat jalan, orang yang sedang baru kena PHK, atau bahkan keluarga kita, atau ada janda-janda miskin gitu ya, yang kita kenal dan lain sebagainya. Matius 23 ayat yang ke-23. Ini satu-satunya, dan ada juga dikutip di Lukas, satu-satunya persepuluhan dibahas sama Yesus. Dia katakan begini, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Maksudnya Yesus adalah dia mencibir nih orang-orang Farisi. Kalau kamu lakukan itu sesuai dengan hukum Taurat, persepuluhan itu karena memang diatur di dalam hukum Taurat. Ayo dong, kamu juga lakukan hal-hal yang lain. Misalnya yang dikatakan begini, keadilan, belas kasihan, dan juga pastinya kesetiaan. Itu hal-hal yang tidak terlihat. Karena orang Farisi suka mempertontonkan apa yang mereka lakukan di depan umum, seolah-olah terlihat kudus. Di dalam perjanjian baru, persenan itu tidak diamanatkan. Yang diamanatkan di perjanjian baru adalah semua milik kita, yang kita pikir itu milik kita, yang sebenarnya kalau bahasa saya adalah titipan daripada Tuhan. Itu semuanya punya Tuhan. Jadi kalau sampai masih ada yang berpikir bahwa saya mau memberikan persepuluhan saya, nggak apa-apa. It's okay kalau itu jadi pedomannya. Tetapi yang patut kita mengerti adalah semua milik kita adalah punya Tuhan. Jadi jangan datang ke gereja, bilang sama Tuhan, dan kita acung-acungkan amplop. Kita bilang begini, "Tuhan balikin ya berkali-kali lipat." Itu punya Tuhan. Jangan jadikan amplop itu sebagai umpan untuk akhirnya dapat return of investment mungkin yang kita pikir. Dikasih berkali-kali lipat. Bukan begitu artinya. Jadi semua yang ada sama kita ini punya Tuhan. Berarti minta hikmat sama Tuhan. Apa yang saya harus berikan kepada orang-orang yang justru membutuhkan? Oh jelas, nggak apa-apa berikan kepada yang membutuhkan. Bahkan Alkitab mengatakan begini di Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 39. Di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Ya, sudah dibebaskan dari segala dosa yang ada dalam hukum Musa. Dan kemudian dipertajam lagi dari konteks jemaat mula-mula ketika mereka saling memberi, saling menjual barang-barangnya untuk berbagi. Dan itu bisa didapatkan di Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan kemudian Galatia 2 ayat 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Maksudnya Paulus itu jangan nunggu aku datang. Ayo dong kamu kumpulin, kamu bagikan kepada yang membutuhkan. Ingat, sekali lagi, semua yang ada sama kita itu punya Tuhan. Bahkan apapun yang ada di bawah langit adalah the property of the kingdom. Jadi, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Pasti, sisihkan apa yang Tuhan berikan hikmat dalam hidup kita. Sisihkan untuk gereja lokal kita pastinya. Kemudian orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Dan ingat, semua orang yang ada di dalam hidup kita itu tidak kebetulan. Dan kalau Tuhan taruh di dalam hati kita untuk membantu mereka, bantulah mereka dan sisihkan untuk mereka. Ingat, komoditas terbesar yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, uang, talenta, dan juga waktu. Itu komoditas yang luar biasa yang seringkali kita akhirnya hitung-hitungan sama Tuhan. Itu semuanya punya Tuhan. Saya percaya kebenaran ini membebaskan kehidupan kita dan juga pikiran kita akhirnya mengerti bahwa semua yang melekat sama saya milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.